Di dalam sesi pertama mengenai pemberdayaan, kita telah bicara mengenai unsur-unsur dari definisi pemberdayaan. Kita tahu bahwa pemberdayaan itu bukan perkara yang gampang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan dari pengalaman Dr. Malthus dan temannya, mereka telah menemukan beberapa hal yang menjadi tantangan bagi seorang pemimpin rohani bila mana dia akan memberdayakan orang-orang yang ada di kelilingnya. Mari kita lihat satu persatu. Tantangan yang pertama mengenai pemberdayaan adalah tantangan menyerahkan kendali, atau bahasa Inggris to give up control. Tantangannya adalah pemberdayaan menambah kemungkinan memperoleh hasil pelayanan yang tidak diharapkan. Kenapa orang tidak mau memberdayakan? Karena mereka takut akan gagal, mereka takut tidak akan jadi. Jadi, bagi seorang pemimpin di dalam tantangan ini, dia harus berani memeluk ketidakpastian, atau bahasa Inggris embrace uncertainty. Pemberdayaan berarti karena kita tidak pegang kendali dari setiap perkara, maka akan ada kemungkinan akan terjadi sesuatu yang kita tidak senang atau kita tidak harapkan. Kita membantu seorang menjadi pemimpin dan dia melakukan perkara yang bodoh. Dia gagal, dia melakukan hal yang membuat kita merasa malu. Dan ingat kembali bahwa memang sebagai seorang pemimpin, kita toh harus tetap memegang tanggung jawab. Memberdayakan orang lain menuntut kesediaan seorang pemimpin menerima kemungkinan ketidakpastian yang lebih besar. Kalau semua ada di dalam tangan saya bisa kendalikan. Tetapi kalau saya melepas kepada orang lain, saya harus berani melepas itu. Pemimpin harus menghadapi isu-isu yang menyangkut kontrol atau kendali dalam kehidupannya sendiri. Takut mutu pelayanan akan menurun. Takut pemimpin dia diri sendiri akan kehilangan kuasa. Takut pemimpin baru, sehingga karena dia takut ini, dia mulai menciptakan sistem-sistem dan cara-cara dan proses-proses yang menjamin dan memperkuat kontrolnya. Pelayanan mulai mengutamakan loyalitas kepada hanya satu kelompok orang dan hanya satu pemimpin orang. Pemimpin yang memimpin dengan kontrol politis menghasilkan bawahan, bukan menciptakan pemimpin baru. Jadi kalau dia selalu main politik begitu, maka yang dia menciptakan adalah, ya maaf saya pakai istilah kasar, jongos-jongos. Karena mereka selalu hanya tahu tunduk kepada kontrol yang ada dari atas. Sayangnya, kalau mereka sudah menjadi pemimpin, mereka akan memimpin dengan cara yang sama. Sehingga yang dikembangkan bukan orang-orang dengan kemampuan semakin besar, tetapi yang dikembangkan adalah sistem hierarki yang tidak menyenangkan. Ada jawaban untuk masalah rasa hilang kendali, yaitu iman. Iman. Allah adalah sumber dan penggerak utama dari semua pelayanan. Kalau saudara kurang percaya hal itu, mungkin saudara salah karir. Kalau saudara tidak percaya itu, mungkin saudara bukan orang yang memimpin rohani sungguh-sungguh. Allah pegang segala sesuatu. Allah yang berkendali atas segala sesuatu. Ia yang memegang tanggung jawab tertinggi untuk semua hasil pelayanan. Kalau engkau tidak dapat percaya kepada Allah yang pegang kendali atas segala-galanya, berarti Anda menganggap bahwa Anda lebih tahu dari Tuhan. Beralih dari memiliki pelayanan menjadi penata layan dari pelayanan tersebut. Maksudnya, saya bukan lagi menjadi owner dari pelayanan ini, saya menjadi manager. Bahasa Alkitab, penata layan dalam bahasa Inggris, steward. Seorang yang menjaga, yang melakukan atas kebaikan atau untuk keuntungan orang lain. Sebenarnya kita
tidak pernah memegang kendali. Dan saya kutip dalam bahasa Inggris. We can either live with the illusion of control and move towards the illusion of security and predictability, or we can relinquish control to God in a way that frees us to take the risk of empowering others. Secara simpel saya terjemahkan. Kalau kita tetap merasa pegang kendali, kita akan tetap merasa aman dan segala sesuatu bisa diketahui sebelumnya. Tetapi kalau kita berani menyerahkan kendali kepada Tuhan, ini membuat kita bebas. Ini bukan pelayanan saya. Ini bukan hasil saya. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kata kunci di sini adalah kata iman. Memilih resiko memberdayakan, menuntut iman dan pasrah kepada Allah dalam doa. Misal contoh, Yesus dan murid di dalam badai. Ia memimpin mereka ke dalam sebuah situasi di mana mereka kehilangan semua kendali mereka sendiri agar mereka memeluk kehidupan, doa, dan iman siap mengizinkan Allah memegang kendali. Waktu mereka mengatakan, Tuhan tidakkah kau peduli? Jelas Yesus peduli. Tetapi dia mau mereka belajar bahwa perahu itu, badai itu, nyawa mereka itu, semua berada di dalam kendali Allah. Dan lihat, ini adalah Yesus yang sedang tidur di depan. Buat apa kita takut-takut? Menyerahkan kuasa dan otoritas, menuntut agar pemimpin memeluk doa, menambah iman, dan berpartisipasi di dalam kendalinya Allah. Jadi apa yang hati kita harus melakukan dalam hal ini? Latihan hati adalah, kapan Anda paling ngotot kontrol? Kapan Anda paling tidak fleksibel dan menuntut? Mungkin beberapa pertanyaan dan saya cuma baca cepat-cepat. Bidang mana yang paling Anda suka mengendalikan? Jenis orang atau peranan mana yang Anda paling suka kontrol? Kegiatan mana yang Anda paling suka kontrol? Apakah ada tombol panas? Maksudnya tombol panas itu kalau situasi ini terjadi, Anda langsung meledak. Apakah ada tombol panas? Hal-hal yang paling mempengaruhi Anda. Di dalam setiap bidang pelayanan, di dalam setiap hal terjadi, minta Allah mengembangkan iman dan pasrah kepadanya. Tantangan kedua mengenai di dalam pemberdayaan adalah berjalan lebih lamban. Berjalan lebih lamban. Maksudnya, berjalan lebih lamban supaya hasilnya lebih besar. Nah, ini memang seperti bertolak belakang, tidak masuk akal. Tantangan kepada kita adalah pemberdayaan berarti harus mengorbankan keefisienan. Cepatnya berhasil, cepatnya memperoleh keefisienan jangka pendek. Sehingga prioritas buat kita adalah berjalan lebih lamban supaya bisa dapat berjalan lebih cepat dalam jangka panjang. Selalu ada masa waktu di mana energi yang diperlukan untuk memberdayakan orang lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memimpin sendiri. Lebih gampang melakukan sendiri. Saya kira semua kita seperti itu. Apalagi dengan anak-anak kita. Waktu anak-anak kita baru belajar mungkin ikat tali sepatu. Atau mungkin baru belajar memasang knop di kemeja mereka. Jauh lebih cepat buat mama dan papa. Apalagi kalau sudah terlambat mau datang ke kebaktian. Ayo, biar saya saja bantu kamu. Ya. Saya kira semua kita sudah bisa ingat itu kalau punya anak atau waktu ya. Tetapi yang jelas ambil waktu lebih lama, memberi waktu lebih lama atau berjalan lebih lamban mengizinkan mereka sendiri belajar cara bagaimana mengikat tali sepatu atau cara bagaimana memasang knop di kemeja mereka.
itu akhirnya akan lebih cepat. Karena nanti lain kali Anda tidak harus datang bantu mereka. Mereka sudah bisa pasang knop sendiri, sudah bisa ikat tali sepatu sendiri. Istilah yang digunakan di sini dalam bahasa Inggris adalah the sensation of apparent inefficiency. Seolah-olah kita rasa kita sama sekali tidak efisien. Tetapi jangka panjang kita bisa lebih berhasil. Prinsip pengorbanan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Mengorbankan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Berjalan lebih lamban mungkin dapat berarti berjalan lebih cepat. Saya kasih contoh di sini, menebang pohon. Seorang yang menebang pohon dengan gergaji atau kapak yang tumpul akan bekerja jauh lebih keras karena dia tebang dengan alat yang tidak tajam. Tetapi kalau dia berhenti sejenak, keluarkan batu asa atau alat yang menajamkan, dan dia mengambil waktu untuk menajamkan, untuk mempersiapkan, kemudian ia memotong jauh lebih cepat. Banyak pemimpin tertarik kepada keefisienan jangka pendek. Cepat jadi, cepat selesai. Perasaan ini sering disertai dengan kebanggaan mengenai kompetensi pribadi. Oh, haleluya, Tuhan tolong kita. Dalam kehidupan setiap pemimpin, ada saat yang menentukan. Mengambil keputusan di antara melakukan segala sesuatu sendiri atau mendelegasikan tugas kepada seorang yang tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang sama. Saya baca itu sekali lagi. Dalam kehidupan setiap pemimpin ada saat yang menentukan, a defining moment, di mana dia mengambil keputusan di antara melakukan segala sesuatu sendiri atau mendelegasikan, dalam konteks kita, memberdayakan orang dengan memberi tugas kepada orang yang mungkin belum memiliki pengalaman atau keterampilan, tetapi dengan dia melakukan tugas tersebut, dia akan menjadi lebih terampil. Akhirnya, perlu kita mengembangkan kesabaran. Kesabaran. Ini lebih dari sekedar menunggu. Ini berarti mati kepada diri kita sendiri. Die to self. Seringkali ini berarti mengizinkan orang lain melakukan sesuatu yang saya senang melakukan. Yang kita dilatih untuk melakukan. Yang kita lebih cakap untuk melakukan. Khotbah saya jelas jauh lebih memberkati. Saya jauh lebih pintar memimpin rapat. Saya lebih bisa daripada orang itu. Kenapa saya buang waktu tunggu dia? Nah, saudara, tolong ingat sebentar. Kalau saudara memang pintar, kalau saudara memang cakap, bukankah ada orang waktu saudara masih belajar yang sabar? Bukankah ada orang yang tunggu saudara belajar? Ya, jelas ada. Pemimpin harus melihat keuntungan yang berada pada masa depan. Jadi latihan hati kita adalah menjadi legacy-minded daripada expediency-minded. Maaf, saya pakai bahasa Inggris buat saya lebih jelas ya. Legacy-minded berarti saya meninggalkan sebuah warisan. Legacy itu berarti warisan. Jadi saya sedang memikirkan warisan masa depan daripada expediency. Expediency berarti apa yang bisa dilakukan dengan paling cepat, dengan paling efisien saat ini juga. Ingat saja proses pembelajaranmu. Melihat potensi jangka panjang dari orang lain. Mengaku bahwa ada lebih dari satu cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Mungkin orang itu melakukan dengan cara yang berbeda daripada saudara. Ada banyak cara, bukan hanya cara. Mempelajari kehidupan Kristus. Waduh, kalau kita pelajari hidup Kristus, sebenarnya dia mempertaruhkan seluruh masa depan kerajaan Allah di dalam gereja atas 12 orang yang satunya gagal. Dia mempertaruhkan semua itu. Ia berani melihat perluasan kerajaan Allah di seluruh dunia.
sehingga dia menghususkan mayoritas waktunya di atas muka bumi untuk menyiapkan, memberdayakan orang. Jadi fokuslah kepada keuntungan jangka panjang. Satu kutipan dari Oswald Sanders. The man in the place of leadership who fails to delegate is constantly immersed in the morass of secondary detail that not only overburdens him, but deflects him from his primary responsibilities. He also fails to release the leadership potential under him. To insist on doing things oneself because it will be done better is not only a short-sighted policy, but may be evidence of an unwarranted conceit. Wah, ini kalimat yang lumayan rumit. Tetapi singkatnya dia mengatakan begini, orang yang selalu mengizinkan dirinya terlibat di dalam hal-hal yang tidak utama, bukan hanya membuat pelayanannya, waktunya habis, tetapi mengalihkan perhatiannya dari tanggung jawab yang utama. Kalau dia selalu mengurus hal-hal yang bukan utama, ia lalai. Ia juga lalai melepaskan orang yang potensi di bawahnya. Mengotot, saya sendiri yang melakukan. Bukan hanya satu cara pandang pendek, tetapi mungkin juga merupakan tanda kesombongan. Tantangan yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Di dalam tantangan ini, kita harus berani menyerahkan otoritas yang sebelumnya menjadi dasar keberhasilan pelayanan pribadi. Sehingga prioritas bagi kita adalah mematikan ego pribadi kita. Waduh saudara, khususnya bagi pria, dan saya tahu mungkin juga bagi wanita, tapi khususnya bagi pria, ia mendapat sense of accomplishment, merasa berhasil. Rasa berhasilnya dari hasil karyanya. Kalau karyanya berhasil, di situ membuat dirinya, wah, saya sudah bisa. Tetapi pemberdayaan berarti saya harus berani mematikan ego saya. Saya harus berani mengizinkan orang lain dapat. Pemberdayaan menentang keinginan seorang pemimpin untuk berkuasa dan mengancam perasaan keamanan dan keberartian yang ia peroleh dari prestasi karirnya. Memberdayakan orang lain memaksa si pemimpin mematikan egonya. Oh, Tuhan tolong kita. Tidak perlu banyak komentar mungkin ya. Saya merasa berarti, saya merasa nyaman karena prestasi saya. Sebenarnya, saudara, kita tahu perasaan nyaman, perasaan berarti kita bukan berasal dari apa yang saya lakukan, tetapi siapakah aku di dalam Tuhan. Think about that. Pemimpin harus mengembangkan sikap rendah hati. Memimpin melalui melayani. Descend into greatness. Menurun sehingga mencapai keunggulan. Kenapa kerendahan hati diperlukan bila mengembangkan pemimpin lain? Kerendahan hati berarti Anda dapat melihat Allah, diri sendiri, dan orang lain secara akurat. Bila mana seorang pemimpin melihat diri sendirinya terlalu tinggi, menjadi sulit untuk dia menyerahkan otoritasnya. Seringkali pandangan yang terlalu tinggi mengenai diri kita sendiri menyebabkan ia pandang orang lain lebih rendah. Pemimpin perlu menghargai keanekaragaman talenta dan karunia yang terdapat di dalam diri orang lain. Saudara, terus terang. Siapakah kita? Siapakah kamu? Siapakah kita? Apakah kita orang yang begitu hebat? Apakah prestasi saya karena apa yang saya telah berbuat?
Ya jelas saya bekerja, tetapi akhirnya semua itu berdasarkan karunia yang Allah telah berikan kepada saya. Itu sebabnya kita harus berani rendah hati. Kenapa kerendahan hati perlu? Bila Anda mau mengembangkan pemimpin lain, karena kerendahan hati memampukan kita mementingkan prioritas orang lain, bukan hanya mengurus kepentingan sendiri. Kerendahan hati membuat kita bersyukur untuk kesempatan mengambil bagian di dalam rencana kekal Allah. Seorang pemimpin hanya memperhatikan statistik tim atau regu. Dia tidak peduli siapa yang masukkan gol. Dia tidak peduli siapa yang lempar bola. Yang dia peduli adalah kalau wasit membunyikan peluitnya pada akhir sebuah pertandingan, kami menang atau kami kalah. Itu saja. Itu saja. Saudara, ada banyak orang yang juga berpandangan begini. Kalau saya menyerahkan sebahagian dari otoritas yang ada pada saya, maka otoritas yang ada pada saya tertinggal lebih sedikit. Tapi saudara, dalam kerajaan Allah itu sama sekali salah. Menyerahkan otoritas berarti menghasilkan pengaruh yang lebih besar. Dalam bahasa Inggris disebut expandable power pie. Maksudnya kue pie itu bila dipotong tidak berkurang, tetapi justru menjadi lebih besar. Bagaimana saya mematikan ego? Beberapa pertanyaan. Apakah pekerjaan penting sehubungan dengan isu kritis yang dapat saya serahkan kepada orang lain? Maksudnya ada hal yang betul-betul dekat di hati saya, yang saya mematikan ego dengan kasih orang lain, walaupun mungkin dia tidak sanggup seperti saya. Bagaimana caranya saya memberikan pilihan dan otonomi di atas tugas dan resource kepada orang lain? Kapan akan saya memberi hormat atau pengenalan kepada orang lain? Bagaimana dapat saya membangun menghubungkan orang lain dengan orang yang penting? Tantangan berikutnya adalah membangun hubungan. Membangun hubungan. Pemberdayaan menuntut dukungan dekat dan komunitas otentik dengan pemimpin lain. Berarti saya harus belajar berhubungan dengan orang lain. Proses pemberdayaan sering menantang keinginan seorang pemimpin untuk menyendiri, terisolir. Pemimpin begitu sibuk mencurahkan dirinya sehingga ia sulit menikmati keintiman yang sungguh-sungguh dengan orang lain. Pemimpin kadang rindu agar orang lain jaga jarak. Jangan ganggu saya terlalu sibuk. Apakah pembagian otoritas ini kepada orang lain merupakan suatu tanda kebaikan atau strategi manipulasi? Jika pemimpin tidak mengembangkan hubungan, maka pemberdayaan bisa dianggap sebagai manipulasi. Yesus menghabiskan banyak waktu dengan murid-muridnya. Ia mengajar dengan cara menarik mereka menjadi dekat dengan dirinya. Dalam bahasa Inggris, ayat itu mengatakan, He called them to be with Him. Ia memanggil mereka untuk bersama dia. Jadi di situ kita melihat sesuatu yang sangat penting. Proses pemberdayaan bukan sekedar hanya mengajar, memberi kesempatan. Proses pemberdayaan juga termasuk hiruplah dari hidup yang ada pada saya. Wow, berat ya, sulit ya. Tetapi Paulus sendiri mengatakan, ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Kalimat berikut ini dalam bahasa Inggris. Knowledge was gained by association before it was understood by exposition.
explanation. Di dalam kehidupan Kristus, dalam pelayanan Kristus, pengetahuan itu diperoleh melalui mereka bersama-sama dengan Dia sebelum pengetahuan itu dimengerti melalui penjelasan yang Yesus berikan. Pemimpin harus menghabiskan waktu dengan pemimpin-pemimpin yang sedang muncul. Beberapa pertanyaan. Apakah saya lebih cinta memimpin daripada cinta orang yang saya pimpin? Wow, itu tantangan besar ya. Apakah saya lebih cinta melayani daripada mencintai orang yang saya layani? Beberapa pertanyaan yang bisa saudara tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya menghabiskan waktu dengan pemimpin pelayanan di luar jam pelayanan? Maksudnya bukan hanya jam kerja. Saya juga mau nikmati mereka secara manusiawi. Apakah kita sering mendoakan pemimpin yang lain? Apakah taraf keintiman dalam keluarga sendiri? Suasana apa yang kita menyebabkan bila memasuki ruangan? Kalau saudara memasuki sebuah ruangan di banyak bawahan berada, apakah mereka akan langsung tegang atau mereka akan langsung senyum? Wow. Good question ya. Siapa yang akan menghadiri kebaktian pemakaman kita tanpa melihat jam-jam? Kapan ini selesai? Kapan selesai? Maksudnya mereka sungguh-sungguh merenung dan menghormati kehidupan Anda. Sejauh mana Anda mendengar orang lain setiap hari. Pikirkan sejauh mana saudara mengenal pemimpin-pemimpin yang sedang muncul dan merencanakan interaksi yang berarti dengan mereka. Jadi mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa saudara cari. Keterangan kunci hidup mereka. Yang penting bagi mereka. Pengalaman disiplin rohani mereka. Siapa yang mempengaruhi kehidupan mereka? Buku mana yang berarti dan mempengaruhi mereka? Apa yang mengecewakan mereka? Apa yang menjadi sukacita mereka? Apa yang menjadi aspirasi mereka? Apa yang mereka takuti? Apa godaan utama dalam hidup mereka? Apakah sejarah mereka di dalam gereja? Saudara, kalau saudara sudah mengerti hal-hal ini mengenai seseorang, saudara sudah mengenal orang itu dengan akrab. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan seperti ini. Ada 4 hal yang harus dilakukan seorang pemimpin. Tetapi ini merupakan perkara yang kadang sulit. Dinamika adalah memperluas pelayanan masa depan. Keinginan dalam hati seorang pemimpin adalah kendali. Saya mau pegang. Tapi dia harus berani menerima ketidakpastian. Dan hatinya harus mengembangkan iman. Kedua, kita harus berjalan lebih lamban. Mengorbankan keefisienan kerja jangka pendek untuk memperoleh pengembangan yang lebih besar pada jangka panjang. Apa yang pemimpin rindu, cepat berhasil. Apa yang harus dia pikirkan, berjalan lebih lamban supaya bisa kemudian lebih cepat. Apa yang diperlukan, ya jelas, kesabaran. Lalu yang ketiga, pemberdayaan menunjuk kita harus membagi wewenang yang tadinya menjadi dasar keberhasilan pribadi. Itu namanya kuasa atau kendali. Kita harus berbuat apa? Menekan ego. Dan kita menekankan rendah hati. Dan akhirnya, pemberdayaan mengharuskan dukungan yang kuat. Kita memberikan dukungan yang kuat. Dan komunitas otentik dengan pemimpin lain. Rindunya kita mau isolir sendiri. Tetapi prioritas kita adalah hubungan yang harus dikembangkan. Dan support yang kita berikan. Dan kata kunci di sini adalah kasih. Nah saudara, saya kira kalau saudara belum pernah alami tantangan-tantangan ini, saudara bukan manusia. Tetapi Aubrey Malphurs dan kawan memberikan kepada kita, boleh saya katakan, bukan memberikan kepada, tapi membuka hati kita, membongkar hati kita. Supaya kita bisa melihat betul-betul, wah, apa yang harus saya berbuat untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik.